Perkenalkan, nama saya Faras Gapa Fauziah, NPM 001. Nama saya Sipejeti Hermawan, NPM 002. Saya Revita Nur Istiqomah Muslim, NPM 003. Aku Naipa Zahra Mahdia, NPM 006. Aku Fitria Sri Rahmawati, NPM 008. Saya Naila Nur Aprilida, NPM 010. Saya Anissa Indah Tetania, NPM 013. Ripalda, NPM 014. Aku Laras Amelia Ramadhani, NPM 016. Halo teman-teman, kali ini kelompok aku akan menjelaskan tentang apa sih itu komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Jadi buat teman-teman, simak terus ya videonya. Teman-teman semua tahu gak sih arti dari komunikasi verbal? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, verbal artinya secara lisan. Jadi, komunikasi verbal adalah pertukaran informasi menggunakan kata-kata dalam penyampaiannya, baik secara lisan maupun tulisan. Selain komunikasi verbal, terdapat juga komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal menurut para ahli seperti Aditya Warman tahun 2000, beliau mengemukakan bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata. Dan ada juga menurut Raspberry tahun 2004 berpendapat bahwa komunikasi nonverbal merupakan suatu tindakan dan perilaku manusia yang memiliki makna tersendiri. Dan terakhir menurut Atep Adya Barata menyampaikan bahwa komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang diungkapkan lewat objek di setiap kategori lainnya. Jadi bisa disimpulkan bahwa komunikasi nonverbal adalah kebalikan dari komunikasi verbal, di mana komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata dalam penyampaiannya. Selanjutnya adalah jenis komunikasi verbal. Komunikasi verbal terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Berbicara dan menulis. Berbicara ialah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis ialah komunikasi verbal non-vokal. 2. Mendengarkan dan membaca. Mendengar dan mendengarkan berbeda. Mendengar adalah menangkap getaran bunyi, sedangkan mendengarkan ialah mengambil makna dari apa yang didengar. Mendengarkan melibatkan 4 unsur, yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca ialah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Jenis komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu 1. Sentuhan. Bentuk komunikasi ini menyampaikan pesan tentang tujuan atau perasaan dari sang penyentuh. Sentuhan juga dapat menyebabkan suatu perasaan pada sang penerima sentuhan, baik positif ataupun negatif. 2. Komunikasi objek. Komunikasi objek adalah jenis komunikasi nonverbal yang memanfaatkan benda sebagai medium. Penggunaan komunikasi objek yang paling sering adalah penggunaan pakaian. Orang sering dinilai dari jenis pakaian yang digunakannya. Misalnya, penggunaan seragam oleh pegawai sebuah instansi dapat menyatakan identitas dari instansi tersebut. 3. Kronemik. Kronemik adalah bidang yang mempelajari penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal. Penggunaan waktu dalam komunikasi nonverbal meliputi durasi yang dianggap cocok bagi suatu aktivitas, banyaknya aktivitas yang dianggap patut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, serta ketepatan waktu.
Contoh, saat seseorang datang lebih awal ke tempat kerja, ia mengkomunikasikan dirinya antusias untuk bekerja. Di sisi lain, saat seseorang datang terlambat setelah membuat janji, ia menunjukkan rasa tidak menghormati partner janjiannya. 4. Gerakan tubuh atau kinestetik. Gerakan tubuh atau kinestetik terbagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya, A. Emblem, yaitu gerakan tubuh yang secara langsung dapat diterjemahkan ke dalam pesan verbal tertentu. Biasanya, berfungsi untuk menggantikan sesuatu. Misalnya, mengangguk sebagai tanda setuju. Telunjuk di depan mulut, tanda jangan berisik. B. Ilustrator, yaitu gerakan tubuh yang menyertai pesan verbal untuk menggambarkan pesan sekaligus melengkapi serta memperkuat pesan. Biasanya dilakukan secara sengaja, misalnya memberi tanda dengan tangan ketika mengatakan seseorang gemuk atau kurus. C. Affect display, yaitu gerakan tubuh, khususnya wajah yang memperlihatkan perasaan dan emosi. Misalnya seperti sedih dan gembira, lemah dan kuat, semangat dan kelelahan, marah dan takut. Terkadang diungkapkan dengan sadar atau tanpa sadar. Dapat mendukung atau berlawanan dengan pesan verbal. D. Regulator, yaitu gerakan nonverbal yang digunakan untuk mengatur, memantau, memelihara, atau mengendalikan pembicaraan orang lain. Regulator terikat dengan kultur dan tidak bersifat universal. Misalnya, ketika kita mendengar orang berbicara, kita menganggukkan kepala, mengkerutkan dahi, dan fokus mata. E. Adaptor, yaitu gerakan tubuh yang digunakan untuk memuaskan kebutuhan fisik dan mengendalikan emosi. Dilakukan bila seseorang sedang sendirian dan tanpa disengaja. Misalnya, menggigit bibir, memainkan pensil di tangan, dan menggaruk-garuk kepala saat sedang cemas. F. Gaze, yaitu gerakan mata. Gaze adalah penggunaan mata dalam proses komunikasi untuk memberi informasi kepada pihak lain dan menerima informasi dari pihak lain. Fungsi gaze diantaranya sebagai penginderaan dan mengisyaratkan sifat hubungan. Misalnya, hubungan positif bila pandangan terfokus dan penuh perhatian. Hubungan negatif bila terjadi penghindaran kontak mata. 5. Proxemic adalah bahasa ruang, yaitu jarak yang digunakan ketika berkomunikasi dengan orang lain. Pengaturan jarak menentukan seberapa dekat tingkat keakraban seseorang dengan orang lain, yaitu jarak mampu mengartikan suatu hubungan. Richard West dan Lynn H. Turner pada Introducing Communication Theory tahun 2007 membagi zona proxemic menjadi 4 macam, yaitu A. Jarak intim, jarak dari mulai bersentuhan sampai jarak 1,5 kaki. Biasanya jarak ini untuk bercinta, melindungi, dan menyenangkan. B. Jarak personal, jarak yang menunjukkan perasaan masing-masing pihak yang berkomunikasi dan juga menunjukkan keakraban dalam suatu hubungan. Jarak ini berkisar antara 1,5 kaki sampai 4 kaki. C. Jarak sosial. Dalam jarak ini, pembicara menyadari betul kehadiran orang lain. Karena itu, dalam jarak ini, pembicara berusaha tidak mengganggu dan menekan orang lain. Keberadaannya terlihat dari pengaturan jarak antara 4 kaki hingga 12 kaki. D. Jarak publik. Jarak publik yakni berkisar antara 12 kaki sampai tak terhingga. 6. Lingkungan.
Lingkungan dapat digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan tertentu. Di antaranya adalah penggunaan ruang, jarak, temperatur, penerangan, dan warna. 7. Vokalik. Vokalik adalah cara berbicara. Vokalik merupakan unsur nonverbal dari suatu ucapan. Misalnya adalah nada bicara, nada suara, keras atau lemahnya suara, kecepatan berbicara, kualitas suara, dan intonasi. Selanjutnya, saya akan membahas unsur dalam komunikasi verbal. Unsur dalam komunikasi verbal ada dua, yaitu kata dan bahasa. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kata. Kata merupakan lambang terkecil dari bahasa yang mewakili sesuatu hal, baik itu orang, barang, kejadian, maupun keadaan. Komunikasi verbal merupakan sebuah bentuk komunikasi yang diantarai atau mediated form of communication. Kata-kata yang kita gunakan adalah abstraksi yang telah disepakati maknanya, sehingga komunikasi verbal bersifat intensional dan harus dibagi di antara orang-orang yang terlibat dalam komunikasi tersebut. Yang kedua adalah bahasa. Bahasa merupakan suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, maupun elektronik. Bahasa memiliki 3 fungsi yang erat hubungannya dalam menciptakan komunikasi yang efektif. Fungsi itu digunakan untuk mempelajari dunia sekitarnya, membina hubungan yang baik antar sesama, dan menciptakan ikatan-ikatan dalam kehidupan manusia. Ada 3 teori yang membicarakan bahasa, sehingga orang bisa memiliki kemampuan untuk berbahasa. Di antaranya, teori yang pertama yaitu operant conditioning theory yang dikembangkan oleh seorang ahli psikologi behavioristik yang bernama B.F. Skinner. Teori ini menyatakan jika satu organisme dirangsang oleh stimuli dari luar, orang cenderung akan memberi reaksi. Anak-anak mengetahui bahasa karena ia diajar oleh orang tuanya atau meniru apa yang diucapkan oleh orang lain. Teori yang kedua yaitu cognitive theory yang dikembangkan oleh Noam Chomsky yang menyatakan bahwa kemampuan berbahasa yang ada pada manusia adalah pembawaan biologis yang dibawa dari lahir. Dan teori yang terakhir yaitu mediating theory atau teori penengah yang dikembangkan oleh Charles Osgood. Teori ini menyatakan bahwa manusia dalam mengembangkan kemampuannya berbahasa tidak saja bereaksi terhadap rangsangan atau stimuli yang diterima dari luar, tetapi juga dipengaruhi oleh proses internal yang terjadi dalam dirinya. Selain itu, bahasa juga memiliki beberapa karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, sebagai pengalihan atau displacement, di mana kita dapat berbicara mengenai hal-hal yang jauh dari kita, baik dari segi tempat maupun waktu. Berbicara tentang masa lalu atau masa depan, seperti berbicara tentang hal-hal yang tidak pernah kita lihat. Yang kedua, sebagai pelenyapan. Suara saat kita bicara bisa hilang atau lenyap dengan cepat. Suara harus diterima dengan segera, setelah itu dikirimkan, atau kita tidak akan pernah menerimanya. Yang ketiga, sebagai kebebasan makna. Isyarat bahasa memiliki kebebasan makna. Suatu kata memiliki arti atau makna yang mereka gambarkan karena kitalah yang secara bebas yang menentukan arti atau maknanya itu. Yang terakhir, sebagai transmisi budaya. Bahasa dipancarkan secara budaya. Seorang anak yang dibesarkan dalam lingkungan keluarga berbahasa Inggris akan menguasai bahasa Inggris tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan dari karakteristik komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Karakteristik dari komunikasi verbal terdapat 6 poin. Poin yang pertama adalah jelas dan singkat.
pengucapan kata-katanya jelas, komunikasinya berlangsung secara sederhana. Poin yang kedua, perbendaharaan kata. Kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang mudah dimengerti. Poin yang ketiga, arti konotatif dan denotatif. Konotatif lebih mengarah ke pikiran dan perasaan, sedangkan denotatif lebih ke pengertian yang sama terhadap kata yang digunakan. Poin yang keempat, ada intonasi. Nada yang digunakan saat melakukan komunikasi verbal sangat mempengaruhi pesan yang akan disampaikan. Poin yang kelima, kecepatan bicara. Tempo bicara yang digunakan akan membantu meningkatkan keberhasilan saat melakukan komunikasi verbal. Dan yang terakhir, humor. Tertawa saat melakukan komunikasi verbal dapat mengurangi rasa gugup. Selanjutnya, terdapat 7 poin dari karakteristik komunikasi nonverbal. Yang pertama adalah komunikatif. Contohnya adalah seseorang memandang keluar, pertanda dia sedang merasa bosan. Yang kedua, kesamaan perilaku. Contohnya adalah gerakan tangan, cara duduk, cara berdiri, dan pola bicara. Yang ketiga, arti faktual, yaitu berbentuk artefak. Contohnya cara berpakaian, tata rias, dan cara menata barang. Yang keempat, kontekstual, terjadi dalam suatu konteks, menentukan makna dari perilaku nonverbal. Yang kelima, ada paket, merupakan gabungan dari komunikasi verbal dan nonverbal. Contohnya adalah marah disertai dengan wajah yang memerah. Poin yang keenam, dapat dipercaya. Komunikasi nonverbal dapat mengetahui konsistensi seseorang saat melakukan komunikasi. Poin yang terakhir, dikendalikan oleh aturan. Contohnya, mempelajari penyampaian simpati. Selanjutnya adalah fungsi dari komunikasi verbal. Yang pertama, ada penamaan yang merupakan fungsi yang paling mendasar dari komunikasi verbal. Yang kedua, ada interaksi yang menunjukkan gagasan dan emosi. Yang ketiga, ada pengatur pesan. Yang keempat, ada membina hubungan, di mana kita dapat membangun suatu hubungan yang lebih erat dalam berkomunikasi menggunakan komunikasi verbal. Yang kelima, dengan menggunakan komunikasi verbal, kita dapat mengungkapkan perasaan yang kita miliki saat itu. 6. Dengan kita menggunakan komunikasi verbal, kita dapat menonjolkan artikulasi dan intonasi agar tidak terjadi kesalahpahaman ketika kita bersosialisasi dengan orang lain. Yang ketujuh, komunikasi verbal juga dapat menjadi alat sosialisasi yang efektif dalam menyampaikan maksud dan tujuan. Terakhir, komunikasi verbal juga sebagai transmisi informasi atau sebagai media untuk menyampaikan informasi kepada orang lain. Berikutnya ada fungsi dari komunikasi nonverbal. Yang pertama ada repetisi, yang kedua ada substitusi, yang ketiga ada kontradiksi, yang keempat ada komplement, dan yang terakhir ada asentuasi. Perbedaan komunikasi verbal dan nonverbal. Perbedaan yang pertama antara komunikasi verbal dan nonverbal. Nonverbal dianggap lebih jujur, sedangkan verbal kurang jujur. Jika muncul perilaku verbal dan nonverbal yang tidak konsisten, kebanyakan orang percaya pada perilaku nonverbal. Perbedaan kedua, komunikasi nonverbal memiliki saluran yang banyak, sedangkan komunikasi verbal biasanya terjadi dalam satu saluran. Komunikasi verbal lisan yang diterima melalui pendengaran, dan komunikasi verbal tertulis dapat dilihat, dirasakan, dan didengar. Komunikasi nonverbal bisa dilakukan secara bersamaan melalui 2 atau lebih saluran. Perbedaan ketiga, komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal diskrit atau terpisah, sedangkan komunikasi nonverbal terus-menerus. Beberapa contoh komunikasi verbal diantaranya ialah berpidato, rapat, diskusi, percakapan secara langsung maupun melalui telepon, memberikan salam, mendengarkan berita, mendengarkan teman yang sedang bercerita, membaca buku, menulis surat,
Aktivitas jual beli seperti tawar-menawar antara penjual dan pembeli, interaksi dosen dengan mahasiswanya, melakukan panggilan telepon, dan yang lainnya. Beberapa contoh dari komunikasi nonverbal ialah bersalaman, menggenggam tangan, sentuhan pada salah satu anggota tubuh, misalnya pada punggung atau mengelus-ngelus kepala, berpelukan, high five, pakaian yang digunakan oleh seseorang, kontak mata, gelengan kepala yang menandakan ketidaksetujuan akan sesuatu, tersenyum, tertawa, cemberut, lambaian tangan, menunjuk orang atau sesuatu menggunakan jari, mengerutkan dahi, menganggukkan kepala yang menandakan persetujuan atau mengerti akan sesuatu, jarak saat berbicara, pemasangan rambu-rambu di sepanjang jalan seperti tanda dilarang parkir, berhenti, dan yang lainnya. Nah, gimana teman-teman? Udah ditonton kan video materinya? Sekarang yuk kita tonton video pengaplikasian komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Langsung saja ya. Check it out. Selamat pagi dengan Teteh Azmi ya. Iya. Perkenalkan, saya Nas Laras. Di sini saya bertugas untuk menginformasikan berhubung dengan kondisi kesehatan Teteh Azmi yang semakin membaik ya dari hari ke hari. Dokter memutuskan kalau Teteh Azmi bisa pulang hari ini. Nah, tapi sebelumnya saya ingin bertanya dulu, apa mungkin masih ada keluhan yang Teteh rasain? Gimana soal sakit perutnya atau gimana? Kalau keluhan sih udah nggak ada, sakit perut juga udah nggak terasa sekarang. Oh, udah nggak terasa. Tapi kalau misalnya mual gimana? Mual juga sebenarnya dari kemarin udah nggak terasa juga. Oh, udah nggak terasa. Cuman ini kalau misalnya masih terasa, nanti Teteh bisa konsumsi obat yang udah diresepin sama dokter ya. Nah, terus untuk pesan dari saya untuk pola makan harus diatur ya Teh ya. Kalau misalnya untuk makan sebaiknya porsi sedikit tapi frekuensinya diperbanyak, misalnya 5 kali sehari tapi porsinya sedikit-sedikit gak apa-apa, asal masuk aja makanannya. Terus untuk sementara Teteh jangan dulu mengkonsumsi makanan pedas atau kopi, pokoknya yang mengandung kafein jangan dulu ya Teh ya untuk sementara waktu. Tapi saya suka untuk sementara waktu biar asam lambungnya nggak naik lagi ya Teh ya. Nah, terus untuk pola tidur diusahakan sebelum jam 10 Teteh udah tidur, soalnya dari jam 10 sampai jam 3 itu jam waktu tidur itu tuh mengembalikan fungsi tubuh lagi ya Teh ya. Terus mungkin kalau soal pola tidur sama makan segitu. Untuk cairan jangan lupa juga untuk minum ya, minimal 2 liter sehari atau 8 gelas lah minimal. Itu minimal ya Teh ya. Lebih baiknya lebih banyak dari itu. Kalau misalnya sampai sini mungkin masih ada yang ditanyain ya Teh? enggak sih. Kalau misalnya aku harus check up nggak? Check up enggak sih. Kalau misalnya Teteh mualnya kerasa lagi atau perutnya sakit lagi, Teteh bisa datang lagi ke sini ya Teh ya. Kalau misalnya obatnya udah habis tapi masih belum ada perubahan gitu. Oh iya, makasih. Iya, semoga cepat pulih ya Teh ya. Segitu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Nah, gimana teman-teman? Udah ditonton kan videonya? Terima kasih dan semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, dadah!